is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di channel aku ya. Dukung dan pantengin terus channel aku. Jangan lupa untuk subscribe dan share juga ya. Jadi hari ini aku mau ngebahas beberapa tragedi kecelakaan kapal selam yang pernah terjadi di seluruh dunia. Sebelum itu aku juga mau ngucapin turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kecelakaan kapal selam KRI Nenggala 402 yang hilang kontak pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 kemarin di perairan Laut Bali pada saat terlibat dalam latihan peluncuran torpedo. KRI Nanggala sendiri merupakan kapal selam yang termasuk armada pemukul TNI Angkatan Laut yang namanya diangkat dari senjata tokoh pewayangan Baladewa. Kapal ini diproduksi pada tahun 1977 sampai dengan 1981. Kapal buatan Jerman ini menggunakan 4 mesin diesel elektrik yang mampu menyelam sampai dengan kedalaman 500 meter. Semua prosedur peluncuran torpedo sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, seperti pengawalan oleh sea rider di atas air, pengawalan tim penyelam, dan prosedur lainnya. KRI Nenggala 402 dinyatakan hilang kontak pada pukul 3 pagi dini hari setelah meminta izin untuk meluncurkan torpedo dan kemudian diduga tenggelam ke kedalaman 600-700 meter. Tercatat stok oksigen yang ada di kapal ini mampu untuk bertahan selama kurang lebih 72 jam atau 3 hari. Akhirnya upaya pencarian segera dilakukan, serta beberapa negara dari Singapura, Australia, dan India yang juga menawarkan bantuan saat proses pencarian kapal tersebut. Sampai video ini aku rekam, KRI Nenggala 402 dinyatakan berstatus on eternal patrol yang berarti berpatroli untuk selama-lamanya dengan 53 prajurit dan pejuang tangguh kita yang memiliki keberanian luar biasa. Kalian tidak hilang, kalian juga tidak tenggelam. Kalian hanya sedang berpatroli di laut yang lebih dalam. Kalian akan tetap selalu berada di hati kami, terutama di hati orang-orang yang sangat mencintai kalian. Teman-teman, mari kita sejenak menundukkan kepala untuk mendoakan para pahlawan laut kita. Sedih aku ya Allah. Oke, kita masuk ke ceritanya. Cus. Pada tanggal 9 April tahun 1963, kapal selam militer USS Tracer yang dipimpin oleh Letnan Komandan Wesley Harvey berangkat dari Kittery, Maine pukul 8 pagi dan bertemu dengan kapal penyelamat kapal selam Skylark untuk memulai percobaan penyelaman pasca perombakan. Sore itu, Tracer melakukan tes stream dive ya, sekaligus menguatkan komunikasi bawah air antara kapal Tracer dengan kapal Skylark. Jadi stream dive ini adalah proses penyelaman yang dilakukan secara bertahap. Jadi awalnya itu mungkin di atas, terus nyelam ke agak yang dalam, terus dia naik lagi, terus kemudian penyelaman kedua dia akan turun lagi ke tempat yang lebih dalam dari penyelaman yang pertama. Seperti itu terus. Besoknya pada tanggal 10 April jam 6.30 pagi, Tracer ini tes lagi untuk menyelam ke tempat yang lebih dalam dibanding yang kemarin. Mereka berhenti di setiap kedalaman 30 meter untuk memastikan integritas semua sistem dan supaya tetap berada dalam jalak berkomunikasi. Waktu si Tracer ini sudah mulai dekat dengan target kedalaman penyelamannya, Skylark malah dapat sinyal komunikasi yang kacau lewat telepon bawah air yang menunjukkan bahwa ada kesulitan kecil memiliki sudut positif dan mencoba untuk meledak. Skylark akhirnya terus menghubungi Tracer, tapi ternyata tidak ada jawaban. Sesaat kemudian Skylark menyadari bahwa Tracer sudah mulai menjauh dari posisinya semula dan terus-menerus menuju ke bawah. Pencarian langsung dilakukan. Sebanyak 15 kapal angkatan laut dikerahkan untuk pencarian Tracer. Pagi harinya pada tanggal 11 April, Kepala Operasi Angkatan Laut
Laksamana George W. Anderson Jr. pergi ke Pentagon untuk memberitahukan bahwa kapal Tracer telah hilang. Pada tanggal 15 Aprilnya, jarak 5 hari dari tragedi tersebut, dengan pencarian menggunakan sistem kamera dan personal NRL dan juga pencarian sonar, akhirnya berhasil menemukan puing-puing yang diduga adalah merupakan puing dari kapal Tracer. Kapal selam bertenaga nuklir ini mengalami gangguan mesin sehingga meledak di kedalaman 2,5 km di Samudra Atlantik. Total 129 orang, yakni 16 perwira, 96 pelaut, dan 17 warga sipil dinyatakan tewas dalam kecelakaan tersebut. Ya Allah, sedih ya. Rusia juga pernah mengalami kecelakaan kapal selam pada 12 Agustus tahun 2000. Kecelakaan itu terjadi pada waktu armada utara Rusia sedang menjalani pelatihan. Kapal ini diluncurkan pada tahun 1994 dan memiliki bobot 16.400 ton. Tragedi ini terjadi dikarenakan tembakan rudal granit yang dikendalikan oleh radar dengan sistem pemburu yang baru. Rudal yang setara dengan 1-5 bahan peledak TNT ini menerobos air sampai 20 km dan mengenai kompartemen torpedo milik kapal Kursk yang saat itu sedang mengalami kebocoran tabung gas. Laporan rinci menunjukkan bahwa ada 2 ledakan yang terjadi yang dilihat oleh para tentara yang berada di luar kapal yang sedang memantau latihan ini. Bahkan awalnya mereka ini berpikir bahwa suara ledakan itu merupakan bagian dari latihan. Ini menguatkan teori bahwa ledakan pertama berasal dari radar yang ngaco tadi sewaktu dia menembakkan rudalnya. Terus 16 detik kemudian terjadi ledakan kedua yang menyebabkan torpedo kapal Kursk akhirnya juga meledak. Nah, ledakan yang kedua ini 50 kali lebih kuat daripada ledakan yang pertama. Hampir seluruh awak kapal tewas dalam ledakan tersebut, kecuali 23 kru yang mengunci diri mereka di dalam salah satu kompartemen. Saat para penyelam dari Norwegia sampai di tempat kompartemen itu, 23 kru yang ada di dalamnya tidak dapat diselamatkan. Tapi ditemukan catatan-catatan kecil yang diduga ditulis menggunakan darah mereka sendiri yang ditujukan untuk orang-orang yang mereka cintai. Usai tragedi tersebut, kemudian investigasi dilakukan, namun pihak Rusia dianggap tidak transparan karena hanya menampilkan kurang dari setengah laporan investigasinya. Rusia dianggap tidak siap secara peralatan penyelaman dan dianggap tidak berkompeten. 12 tahun terakhir kemudian selalu diadakan upacara peringatan korban yang tewas dalam kapal Kursk ini di pemakaman Serafimovskoye setiap pada tanggal 12 Agustus. Gitu. Angkatan Laut Argentina juga pernah berduka lantaran kapal selam San Juan dinyatakan hilang kontak di Samudra Atlantik pada tanggal 16 November 2017. Kapal selam buatan Jerman bertenaga diesel elektrik dikabarkan meledak dan tenggelam. Pada saat itu, kapten melaporkan masuknya air ke dalam snorkel kapal yang menyebabkan salah satu baterai kapal tersebut mengalami arus pendek. Angkatan Laut langsung memerintahkan agar San Juan segera kembali ke pangkalan. Kapten sempat melaporkan bahwa kebocoran berhasil ditangani. Tapi beberapa jam setelah itu, sebuah ledakan terdeteksi tidak jauh dari lokasi terakhir San Juan. Ledakan yang terjadi ini kemungkinan disebabkan oleh konsentrasi hidrogen yang dipicu oleh arus pendek baterai tadi. Setelah setahun menghilang, bangkai San Juan akhirnya ditemukan di kedalaman 800 meter dan telah hancur menjadi beberapa bagian, seperti misalnya hanya baling-balingnya aja, torpedonya aja, dan bagian atas kapal selam. Sebanyak 44 awak kapal dinyatakan tewas dalam kecelakaan tersebut. Untuk mengangkat bangkai kapal selam dibutuhkan dana yang lumayan besar. Karena biaya yang sangat besar itulah akhirnya pemerintah Argentina menyatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan hal itu. Medan yang berat di dasar laut juga menjadi alasan lain kenapa akhirnya San Juan tidak diangkat. Jadi San Juan ini tetap berada di dasar laut akhirnya. Kapal
selam Ming juga dilaporkan hilang kontak pada 16 April 2003 saat melaksanakan latihan gabungan di Laut Kuning. 70 orang di dalamnya tewas ketika mesin diesel kapal tidak berfungsi dan tidak bisa dimatikan dengan benar, yang akhirnya menyerap semua oksigen di dalam kapal. Pasca bencana tersebut, kapal selam yang lumpuh itu hanyut selama 10 hari karena dalam keadaan mati listriknya. Kapal itu akhirnya ditemukan oleh seorang nelayan yang melihat periskop kapal yang mencuat ke atas permukaan air pada tanggal 25 April 2003. Ini merupakan salah satu bencana militer terburuk di Tiongkok. Komandan Angkatan Laut dan komisaris politik diberhentikan karena kecelakaan itu. Karena selama 10 hari justru tidak diketemukan oleh tim pencarian sendiri, melainkan oleh seorang nelayan gitu. Komsomolet ini merupakan kapal selam bertenaga nuklir yang mengalami korsleting listrik pada 7 April 1989 hingga tenggelam di perairan Norwegia hingga ke kedalaman 180 km. Terjadi kebakaran pada kompartemen teknik dan kemudian terjadi korsleting. Panggilan darurat segera dilakukan. Sebagian awak kapal bisa menyelamatkan diri menggunakan kapsul pelarian. Sesaat waktu kapal ini bisa muncul, bisa naik ke kedalaman 1,5 km. Meskipun pintu kedap airnya sudah ditutup, api tetap menjalar melalui kabel sekat. Api terus menyala karena dialiri oleh sistem udara terkompresi. Akhirnya reaktor rusak dan tenaga penggeraknya hilang. Sebanyak 42 prajurit perang tewas, termasuk kapten yang gagal keluar dari kapal tersebut. Dan 27 orang dinyatakan selamat atas peristiwa kecelakaan Komsomolet yang disebut-sebut sebagai kapal tercanggih pada waktu itu. Nah, jadi itu dia cerita tentang beberapa tragedi kecelakaan kapal selam yang pernah terjadi di seluruh dunia. Semoga para prajurit, awak kapal, tentara, dan pejuang-pejuang di lautan, atau dengan apapun kita menyebut istilahnya, mereka yang telah gugur dalam tugas di lautan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tanpa mengurangi rasa hormat, aku mengucapkan turut berduka cita atas kecelakaan kapal yang pernah terjadi, terutama untuk yang baru saja terjadi di Indonesia tercinta kita ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberi ketabahan dan kesabaran yang luar biasa atas kejadian ini. Jadi udah selesai nih ceritanya. See you in the next video. Bye gengs. Look, the heat is rising.